Babe Misar sempat mengatakan bahwa ba'da zuhur beliau akan mulai mengajarkan saya ilmu silat miliknya yang dipelajari dari jagoan Betawi di masa silam. Nah, pada malam harinya baru beliau akan mengajarkan membuat pagar gaib pemberian penguasa Gunung Gede. Kenapa pilih waktunya malam? Karena beliau harus menanyakan sendiri kepada yang empunya tentang boleh tidaknya ilmu pagar gaib itu diturunkan ke saya. Sambil terus menceritakan pengalaman hidupnya di masa lalu, Babe Misar tidak sadar sudah kehabisan rokok. Mau tidak mau, beliau terpaksa harus bercerita dengan mulut asam, seperti yang saya rasakan sejak semalam. Babe Misar bercerita, kenapa dia nekat mencuri ilmu terlarang ciptaan Kisuta. Semua disebabkan karena pola pikirnya waktu itu hanya ingin terus berjuang melawan segala bentuk kejahatan meski dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Mulia sih, tapi terdengar naif buat saya. Bahkan dahulu warga kampung tempat ia pindah untuk kedua kalinya sempat memberikan julukan bajing hitam pada orang sakti yang selalu berhasil membekuk penjahat, baik itu pencuri, perampok, bahkan begal. Julukan bajing hitam diberikan karena para penduduk tidak tahu siapa sebenarnya orang yang sering menolong itu, yang tak lain adalah Babe Misar sendiri. Pas beliau cerita part ini, Ane langsung keingat si Pitung, tokoh jagoan fenomenal dari Betawi pada masa penjajahan Belanda. Apa jangan-jangan Babe Misar kenal sama Bang Pitung ya? Karena pola pikirnya itu, Babe Misar akhirnya memberanikan diri untuk mencuri ilmu terlarang ciptaan Kisuta dengan bantuan sesosok jin penjaga yang tidak mau ia sebutkan namanya pada saya. Akibat ulahnya tersebut, Babe Misar harus menerima sanksi, yaitu dikutuk oleh Kisuta sebagai kakek moyangnya sendiri. Kutukannya tidak lain, ia akan terus hidup sampai usianya 200 tahun. Meski dengan kondisi tubuh yang semakin menua. Soal ilmu silat pemberian salah satu tokoh jagoan Betawi, Babe Misar mengatakan bahwa perbedaan ilmu silatnya itu dengan ilmu silat yang lain adalah selalu menyerang meski sambil menangkis atau menahan serangan lawan. Jurus andalannya terletak pada pukulan kedua tangan dan tendangan kedua kaki yang bisa bergerak sangat cepat. Satu lagi, saat menggunakan ilmu silat tersebut, kita harus terus berada di dekat lawan, karena akan membuatnya kesulitan mengantisipasi serangan kita yang tak terduga. Tak hanya saya yang selalu dibuat terkejut oleh Babe Misar. Beliau beberapa kali nampak membesarkan kedua mata cekungnya saat saya menceritakan soal jalan hidup saya. Dari kemunculan Sekar dan Kisuta, munculnya ketiga saudara lain yang merupakan sama-sama keturunan Kisuta, sampai keberhasilan kami melenyapkan Raja Siluman. Sengaja saya tidak menceritakan perihal kitab langit bagian matahari yang tersimpan di telapak tangan kanan. Sebab saya menjunjung tinggi wejangan Nyimas Galupandita tentang jangan percaya siapapun, terutama orang asing. Bukan hal mustahil jika sosok kakek tua berilmu tinggi yang ada di hadapan saya itu merupakan salah satu wujud jelmaan musuh utama kami, yaitu Brajakrama. Meski saya belum pernah bertemu sekalipun dengannya dan melihat seperti apa rupa saudaranya penguasa gaib Tanah Pasundan, tetap saja saya harus waspada. Bisa jadi Brajakrama menguasai ilmu malih sukmaraga tingkat sempurna seperti Nyimas Galupandita dan Rambe Lanta. Oh iya, sebelumnya Ane mau minta maaf karena mempelajari ilmu silat Betawi ini tanpa seizin anak cucu atau pewaris resmi almarhum Babe Sabeni. Tujuan Ane tidak lain hanya untuk lebih mengenalkan para pembaca kalau saat ini mungkin pendengar akan salah satu warisan budaya Nusantara yang seharusnya lebih kita lestarikan lagi. Babe kagak belajar dalam ilmu silat teman Babe itu, Tong. Babe cuma diajarin 4 juru andalan: naga ngerem, merak ngegel, selat bumi, ama kelabang nyebrang. Buat orang yang kosong tenaganya bisa tahunan belajarin 7 jurus, Tong. Tapi buat lo yang punya tenaga dalam lumayan tinggi ama warisin tulang kuat pendekar, 3 jam lo udah bisa paling, ucap Babe Misar sambil memperhatikan kesempurnaan kuda-kuda saya. Gerakan demi gerakan yang sengaja dilambatkan oleh Babe Misar mulai saya ikuti. Dari keempat jurus inti aliran silat Betawi yang paling sulit dan paling menguras tenaga adalah jurus selat bumi, di mana posisi kuda-kuda saya harus sangat rendah atau hampir jongkok dan menggerakkan kaki sesuai arah mata angin. Setelahnya, badan saya harus naik ke atas, kemudian kembali turun, begitu seterusnya, sampai saya bisa membanting lawan dengan sabatan kaki meski posisi kuda-kuda hampir berjongkok. Sementara, jurus inti yang paling saya favoritkan adalah kelabang nyebrang. Kata Babe Misar, jurus ini merupakan jurus paling ampuh untuk menyerang lawan. Dengan gerakan cepat mengejar lawan dibarengi pola melangkah yang berlika-liku laksana seekor kelabang, niscaya akan membuat lawan keok seketika. Apalagi ditambah permainan tangan yang sangat cepat tanpa henti
Dan sekali-kali kaki kiri dan kanan menyabet secara bergantian. Sepertinya jurus ini yang digunakan babi Misar saat menantang saya tadi pagi dan berhasil mendaratkan gamparannya di pipi kanan ini. Saat menghadapi beliau tadi pagi, konsentrasi saya memang buyar karena mencoba menahan pukulan tangan babi Misar. Namun dari bawah kakinya menyabet menyerang berusaha membanting beberapa kali. Untuk dua jurus inti yang lain, yaitu naga ngerem dan merak ngegel, gerakannya pun sama unik. Jika jurus naga ngerem itu gerakannya seperti ular yang sedang melindungi telurnya, namun sewaktu-waktu dapat melumpuhkan lawan sekali patukan. Sedangkan jurus merak ngegel itu laksana burung merak yang sedang menari dengan mengibaskan ekor dan menggoyangkan pantatnya. Bulu merak yang berkibar digantikan dengan tangan yang membentang pendek di depan dada, lalu bisa menarik tangan lawan ke dekat dada dan berganti serangan siku. Kemudian dilanjutkan dengan serangan bawah menggunakan pinggul. Saya sempat kesulitan mengikuti gerakan babi Misar saat mengajari jurus merak ngegel, terutama saat beliau bergerak dengan kecepatan tinggi disusul gerakan memutar tubuh seperti per. Sebenarnya jurus ini terbilang unik dan indah karena kita harus menggoyangkan pantat seperti merak yang sedang kasmaran. Tapi sama sekali tidak bisa dianggap enteng saat sudah mendapati lawan yang menggunakan jurus ini. Apalagi jika jarak menyerangnya yang diharuskan sangat dekat. Tanpa bisa banyak melakukan perlawanan, niscaya kita langsung terpental saat diserang dengan jurus unik ini. Tanpa terasa, azan asyar sudah berkumandang hampir bersamaan dengan selesainya babi Misar mengajari saya 4 jurus inti yang terbilang unik namun mematikan. Beliau menyuruh saya untuk mandi dan membersihkan diri di sebuah sumur di belakang rumahnya sebelum melaksanakan sholat asyar berjamaah. Itu pun setelah ia selesai mandi lebih dulu. Kata Babeh Misar, sholat itu adalah bertemunya seorang hamba dengan Robnya. Maka kita harus berpenampilan sebaik mungkin dan sebersih mungkin. Beliau juga sempat berseloroh begini, "Lu kalau mau ngelancongin pacar kudu ganteng. Masa mau ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala pas sholat malah acak-acakan?" Ucapannya memang simpel, tapi maknanya sangat berarti dan benar sekali. Jika memang tidak memungkinkan untuk selalu mandi sebelum sholat, maka pesan Babe Misar, wudhu kita harus benar-benar sempurna. Mendengar wajangan Babe Misar, mata hati saya terbuka dan berjanji akan selalu berusaha sholat dalam keadaan paling bersih dan paling baik, karena yang mau saya temui adalah Rabbul Izzati. Jika sholat zuhur tadi saya tidak mandi, itu karena keadaan saya yang lelah sudah cukup terobati. Namun, saya tetap mengganti kaos yang penuh keringat sehabis berjalan jauh dengan kaos yang masih bersih dalam tas. Kemudian menggantungnya di atas tiang dan menggunakan kaos lama untuk berlatih ilmu bela diri. Di sumur sederhana yang letaknya persis di belakang dapur, saya menimba beberapa ember air dari dalamnya untuk mandi. Dengan bagian atas yang terbuka tanpa penutup apapun, saya menatap ke atas pohon untuk memastikan tidak ada makhluk gaib yang mengintip dari atas. Pintu sumur yang hanya berbentuk sebuah papan terpisah setinggi dada saya menutupi bagian pintu masuk. Setelah mandi, saya mengenakan kembali kaos yang masih menggantung di tiang rumah dan mengenakan kain sarung. Sementara Babe Misar nampak sudah rapih dan menunggu saya untuk segera melaksanakan sholat asar berjamaah di atas balai bambu. Selepas sholat dan melipat kain sarung, rasa lelah yang mendera membuat nafsu makan saya terpancing. Apalagi sedari malam, lambung saya belum terisi makanan kecuali beberapa potong ubi rebus pemberian Babeh Misar tadi pagi. Mendengar suara perut saya berbunyi karena minta diisi, Babeh Misar pun mengajak saya untuk masuk ke dalam rumahnya. "Tunggu di mari tong, Babe lihat dulu makan di dapur ya," pinta Babeh Misar yang saya balas oleh anggukan kepala. Pandangan mata saya membesar melihat keadaan dalam rumah beliau yang jauh dari kata layak. Tidak ada perabotan mewah di dalamnya. Yang ada hanya sebuah balai bambu kecil beralaskan tikar pandan dengan satu bantal dan guling. Di samping tempat tidur Babe Misar itu, ada satu meja kecil yang kayunya hampir lapuk dengan sebuah kitab suci Al-Quran dan peci hitam tergeletak di atasnya. 2 buah papan kaligrafi bertuliskan lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama Nabi Muhammad SAW nampak tertempel di atas balai bambu tempat tidur beliau. Saya sempat mencari-cari lemari yang seharusnya ada untuk menyimpan pakaian beliau. Namun nihil, yang ada hanya sebuah keranjang plastik berisi beberapa tumpuk pakaian dan kain sarung. Entah mengapa, kedua mata saya terasa perih menyaksikan keadaan dalam rumah Babeh Misar. Tapi cepat-cepat saya sembunyikan mata yang berkaca-kaca ini
saat mendengar panggilan babe misar dari arah lain yang hanya tersekat sebuah kain panjang lusuh. Sambil menyeka air mata, saya berjalan menyibak kain panjang lusuh dan tiba di ruangan yang disebut beliau sebagai dapur. Lagi-lagi, kedua mata saya membesar melihat keadaan ruangan yang tak kalah memprihatinkan. Yang ada dalam dapur hanya tungku buatan dari tumpukan bata. Beberapa peralatan dapur seperti penggorengan kecil, panci kecil terlihat menggantung di atas paku yang tertancap di balok dengan dinding terbuat dari bilik bambu. Sementara beberapa piring, sendok, dan gelas nampak tersusun rapi di atas sebuah rak piring kecil yang terbuat dari plastik di atas sebuah meja yang hampir sama dengan meja di dalam kamar tidur. Ada juga sebuah mangkok kecil dan piring tertutupi kipas tradisional, serta teko silver berukuran kecil di atas meja tersebut. Babe misar yang sudah memegangi dua piring kosong dan sebuah baskom biru di tangannya nampak melempar pandangan ke arah saya. "Lu ambil ikan di piring sama sambal di mangkok, Tong. Kita madangnya di luar, bareng angin sepoi-sepoi ya," ucapnya sambil disusul tawa terkekeh lalu melangkahkan kaki keluar dapur. Saya mengangguk dan melaksanakan perintah Babeh Misar untuk membawa piring yang ternyata berisi dua potong ikan asin di bawah kipas serta sambal dalam mangkok kecil. Sempat saya tertegun saat menoleh kembali ke arah dapur sebelum mendengar panggilan Babeh Misar dari luar. "Madang lu kudu banyak, Tong, biar tenaga lu kuat. Tapi ya emang adanya cuma begini doang kalau madang di rumah Babe mah," ucap Babe Misar sambil menyendokkan nasi dari baskom biru lalu menyodorkannya ke arah saya. "Ini buat Babe aja, biar saya sendok sendiri nasinya," tolak saya dengan sopan. Pamalin ulak orang tua, Tong. Lagian Babe mah madangnya dikit juga udah bega. Apa lo mau Babe kepret lagi pakai peci?" Iya Be, jangan dikepret. Saya ambil nih nasinya," jawab saya yang takut mendengar ancaman beliau sambil menerima uluran piring. Sepotong ikan asin yang saya sendiri tidak tahu jenisnya apa diambilkan Babe Misar lalu diletakkan di atas piring nasi saya. Kemudian mangkok berisi sambal berwarna merah didekatkan beliau ke arah saya. Setelah menyendok sambal, saya sempat termenung memandangi makanan dalam piring yang hanya terdiri dari nasi, sepotong ikan asin, dan sambal. Entah mengapa, kedua mata saya terasa perih memandangi lauk pauk sangat sederhana ini. Bukan karena tidak suka, tapi terharu menerima kebaikan dari orang asing yang baru subuh tadi saya kenal. "Kenapa diem, Tong? Lu kagak demen sama makanannya ya?" tanya Babe Misar yang membuat mata saya membesar. "Bukan Be, saya malah sangat bersyukur masih bisa makan. Saya diusir dari rumah cuma punya uang 20.000. Saya sempat mikirin Be, apa bisa cukup untuk hidup dengan uang segitu? Tapi Allah ternyata benar maha baik pada hambanya. Lewat bantuan tangan Babe, saya bisa bertahan hidup," jawab saya dengan air mata mulai mengalir. "Gua akuin Bre, gua termasuk cowok sensitif yang perasaannya gampang tersentuh lalu menangis. Gua ingat omongan Anggi yang bilang kalau dia malah bangga punya cowok sensitif kayak gua. Kata Anggi, sensitifnya cowok bukan berarti dia lemah, tapi malah akan membuatnya jauh lebih peka dengan keadaan orang-orang di sekitar. Anggi, gimana kabarnya cewek itu? Kenapa gua tiba-tiba merasa kangen ya?" "Tong, Allah subhanahu wa ta'ala emang pemurah bener. Biar kata orang-orang pada jahat, tapi tetep pintu taubatnya kebuka ngablak. Kalau ngomongin bantuan mah, Babe juga kan nolongnya timbang dikit. Tuh juga madangnya pakai nasi sama ikan asin doang. Tapi lu kudu madangnya pakai hati ikhlas," jawab Babe Misar sambil mengaduk-aduk nasinya dengan sambal lalu menyuap. Saya tersenyum mendengar jawaban bijak beliau, kemudian menyuap nasi dengan potongan ikan asin dan sambal. Alhamdulillah, meskipun sederhana, namun rasanya jauh lebih nikmat. Semua itu karena hati yang ikhlas dan halalnya makanan yang kami makan. Tepat usai melaksanakan sholat isya, Babe Misar mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol ringan sambil ditemani singkong rebus. Cahaya lampu tempel yang menyala di atas tiang membuat saya merasa bukan berada di daerah Depok. Ditambah suara jangkrik bernyanyi saling saut menyaut dan angin malam yang berhembus sepoi-sepoi membuat kedua mata saya terasa mulai berat. Mungkin latihan ilmu bela diri tadi siang yang bikin rasa kantuk menyerang lebih cepat. "Lo tahu Tong?" "Kak," kata saya terputus saat melihat Babe Misar melotot sambil memegangi peci di kepalanya siap mengkepret gua. Sementara saya sendiri menutupi atas kepala dengan dua tangan, takut dikepret karena hampir tak sengaja menyela kalimat beliau. Aduh, gua lupa banget lagi kalau Babe Misar paling tidak suka jika pembicaraannya dipotong. Tadi memang saya sempat diserang rasa kantuk.
jadi tidak terlalu fokus akan omongan Babe Misar dan main sambar saja kalimat beliau. "Hampir aja Babe ngepret congar lunyang kagak sopan tuh Tong," kata Babe Misar yang membuat saya menyunggingkan senyuman getir sambil menggaruk-garuk kepala. "Beh, kira-kira buat ngajarin saya bikin pagar gaib kapan? Ini kan udah malam," tanya saya so akrab, sengaja mengalihkan pembicaraan. Babe Misar melirik ke arah saya sembari memijit-mijit rokok kretek yang sempat ia beli selepas maghrib tadi. "Pagar gaib kagak boleh Babe ajarin ke lu Tong. Ama ilmu pukulan jarak jauh juga kagak boleh," jawab Babe Misar membuat saya mengerutkan dahi karena heran. "Lah, tadi pagi Babe bilang mau ngajarin. Saya mau udah seneng padahal beh." Ujung korek api yang terbakar membuat nyala lampu tempel di tiang terbantu cahayanya sedikit terang untuk beberapa saat. Lalu, tak lama kemudian, suasana kembali temaram bersamaan dengan padamnya api di korek kayu. "Udah Babe pikirin matang-matang pas abis wirid tadi. Lagian, Pamali punya ilmu banyak Tong. Mendingan lu dengerin Babe cerita aja dah, ya. Daripada bengong kagak pugu lagu," saut Babe Misar dan membuat saya tertegun. Aneh, mengapa Babe Misar mengurungkan niatnya untuk mengajarkan saya dua ilmu terakhir yang ia miliki? Jika membuat pagar gaib tidak jadi beliau ajarkan, mungkin karena penguasa Gunung Gede tidak memperbolehkannya. Itu masuk akal. Tapi ilmu pukulan jarak jauh kan ciptaan Babe Misar sendiri. Kalau dia tidak mengajarkan, berarti emang kemauannya. Udahlah. Lagi pula ucapan beliau ada benarnya. Semakin banyak ilmu, mungkin bisa menjadi beban tersendiri buat saya nanti. Alhasil, saya semalaman hanya mendengarkan cerita Babe Misar tentang pengalamannya selama hidup. Hingga akhirnya saya tertidur pulas di atas balai bambu dengan berselimut kain sarung pemberian Babe Misar dan berbantalkan tas milik saya. Keesokan paginya, kami kembali berangkat dengan membawa beberapa buah nangka cepedak untuk dijual di pasar. Itu pun setelah saya mencuci pakaian sendiri dan menyarap gorengan nangka cepedak yang rasanya enak. Saya sempat bertanya kapan Babe Misar memetik buah tersebut, namun hanya dijawab dengan senyuman misterius. Rencananya kami akan berangkat ke pasar sebentar lagi. Akan tetapi tiba-tiba Babe Misar sakit perut dan beberapa kali buang-buang air di sumur belakang. Terpaksa deh saya harus menunggunya enakan sambil terus menikmati gorengan nangka cepedak. Jujur, saya termasuk orang yang tidak suka buah berbau menyengat seperti durian. Awalnya saya menolak memakan langsung buah nangka cepedak karena baunya. Tapi setelah dipaksa oleh Babe Misar, terlebih memakannya sudah dalam bentuk gorengan, saya malah ketagihan. Setibanya di pasar, hari sudah menjelang siang. Saya melirik jam tangan yang menunjukkan pukul 10 pagi. Beberapa kali, Babe Misar terdengar menggerutu. Oh iya, berbeda dengan hari kemarin, saya diperbolehkan memikul 2 keranjang berisi buah nangka cepedak tanpa dijahili oleh Babe Misar dengan ilmunya. Beberapa pasang mata kaum Hawa yang ada di pasar tradisional terasa memperhatikan saya sambil berbisik-bisik. Mungkin mereka merasa aneh. Ada seorang pemuda berpenampilan rapi sedang memikul 2 keranjang di pasar. Saya sih sebodoh amat apa yang sedang mereka bisikkan satu sama lain. Lagi pula beradanya saya di pasar ini hanya untuk membantu menjual dagangan Babe Misar. Orang yang sudah sudi memberikan saya rumah untuk berteduh dan makanan untuk dimakan. Soal penampilan yang stylish, karena emang hanya kemeja dan celana jeans serta sepatu saja yang bisa saya pakai hari ini. Masa iya gua harus mengenakan kemeja dipadukan kain sarung ke pasar? Entah mengapa, belum sampai 1 jam dagangan Babe Misar yang saya jajakan habis terjual. Dan lu tahu pada, yang beli semuanya kaum Hawa, baik itu ibu-ibu maupun beberapa gadis yang kebetulan mengantar ibunya ke pasar. Saya anggap ini hanya kebetulan, meski kala mereka membeli nangka yang saya jajakan selalu terselingi guruan-guruan genit. Bahkan ada seorang ibu yang terlihat seperti toko emas berjalan menawarkan saya untuk dijadikan menantunya. Tentu saja saya menolak dengan banyak alasan. Tapi si ibu itu terus memaksa hingga akhirnya saya berbohong dengan mengatakan bahwa saya sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak. Baru si ibu tersebut berhenti berbicara. "Orang mah lu mau aja Tong jadi mantunya. Mayan, tar lu dapat warisan atau biji gigi emasnya tuh ibu-ibu," gurau Babe Misar yang membuat saya tertawa terbahak-bahak sambil merapikan lapak dagangan beliau. Saat sedang bersiap untuk pulang dan merapikan lapak dagangan, dari arah sebuah lapak penjual ikan yang berada sekitar 20 meter di sebelah kanan kami, terdengar suara orang membentak-bentak. Saya melempar pandangan dengan mengerutkan dahi saat melihat orang-orang mulai berkumpul di arah sana. Rasa penasaran mulai menggelitik batin
dan membuat saya hendak melangkahkan kaki menuju ke arah sana. Tapi baru saja saya mau melangkah, tiba-tiba babe misar menarik lengan saya dari arah belakang. "Ontong campurin urusan orang, untuk kagak baik," ucap babe misar yang membuat saya terpaksa mengurungkan niat dan kembali membantu beliau merapikan lapak. Sambil berjongkok di bawah sebuah papan tempat babe misar memamerkan dagangannya, saya memunguti sampah berupa daun-daun dan kertas. Tiba-tiba saya terkejut melompat mendengar seseorang menggebrak papan yang ada di atas kepala. Aduh! Pekik saya tertahan saat kepala ini menyundul papan bawah dengan cukup keras. "Setoran be, kemarin kagak dagang, berarti setorannya nambah jadi double," ucapan seseorang terdengar di telinga saya yang mulai berdiri sambil mengusap-usap kepala. Kedua mata saya membesar melihat dua orang laki-laki bertubuh kekar berkulit hitam yang salah satunya sedang menyodorkan tangan kiri ke hadapan babe misar seperti sedang meminta sesuatu. Sementara temannya yang mengenakan kaos kuning mencolok dan wajah berkumis tipis memperhatikan saya dengan pandangan tajam. Saya paham, dua orang laki-laki berbadan tegap dengan satu orang memiliki kumis tebal itu adalah preman pasar di sini, dan mereka berniat meminta jatah dari hasil dagangan babe misar. "Iya, bentaran dulu, babe ambil duitnya," jawab babe misar sambil merogoh kantong kecil di samping sabuk hijau yang melilit pinggangnya. "Beh, jangan dikasih mereka," kata saya yang disusul gebrakan kedua di atas papan dari laki-laki yang tadi mengulurkan tangannya. Lu jangan ikut campur ya. Urusan lu apa? Ngelarang-ngelarang si babe ngasih jatah rutin ke gua." Emosi saya seketika terusik mendengar bentakan preman pasar berkaos merah dan berniat melompat keluar. Namun lagi-lagi lengan saya ditarik oleh babe misar. Terpaksa saya melangkah mundur kembali meski dua telapak tangan terkepal dan terus menatap tajam ke arah laki-laki berkaos merah. "Apaan lu? Pakai melototin liatin gue? Kagak senang lu sama gue? Sini keluar! Kalau lo emang kagak senang," kata si preman itu lagi yang membuat saya seketika menoleh ke arah babe misar meminta izin dari beliau untuk memberikan sedikit pelajaran pada mereka. Udah, nih jatah lu, aman yang kemarin babe tambahin," ucap babe misar sambil menggeser tubuh saya dan mengepalkan uang 20 ribuan ke dalam telapak tangan preman berbaju merah. Saya yang mendengar ucapan babe misar melempar pandangan ke arah lain karena enggan melihat senyuman senang preman itu. "Nah, gitu dong be. Kalau duit udah ngomong kan jadi gak perlu ribut. Lagian gue yakin cucu lu yang anak kota itu nyalinya habis buat perawatan kulit di salon be, biar tetap ganteng putih kinclong. Bener kagak John?" Hahaha. Ejek si preman berkaos merah sambil berjalan ke arah temannya yang dipanggil John. Asli, dorongan emosi saya sudah tidak terbendung lagi. Mendengar ejekan si preman berkaos merah pada saya tadi, saya masih bisa sabar. Tapi ketika preman itu menggunakan bahasa lu gue ke babe misar, itu yang membuat darah saya mendidih. Izinkan saya mengasih pelajaran ke dia ya," pinta saya dengan penuh harap sambil menatap wajah beliau yang malah terlihat panik. "Setelah lu dah, lu jangan kemana-mana tong. Babe pengen BO lagi nih," jawab babe misar yang membuat saya tertegun tak bisa berkata apa-apa. Dengan setengah berlari, babe misar meninggalkan saya menuju ke belakang lapak sayur mayur sambil memegangi perut dan bokongnya. Gimana sih babe? Tadi bilang terserah, tapi gua gak boleh kemana-mana," gerutu saya dalam hati sambil sesekali memperhatikan dua preman yang sedang meminta jatah di tempat lain. Entahlah, melihat dua preman tadi kembali menzolimi pedagang-pedagang di pasar membuat darah saya berdesir. Dengan berjalan perlahan, saya membuntuti mereka yang terlihat sedang menuju bagian cukup sepi di belakang pasar. Dari suara tawa mereka yang menggema, jelas memperlihatkan rasa senang setelah mendapatkan banyak uang. Merasa dibuntuti, si preman pasar yang dipanggil John tadi menoleh ke belakang, kemudian menepuk pundak rekannya yang bertugas mengumpulkan uang para pedagang. Sorot mata tajam kedua orang tersebut terasa semakin membuat saya tertantang. "Lihat John, anak kota ternyata punya nyali ngikutin kita," ejek preman berkaos merah. Rekannya yang bernama John mengulum senyuman dingin meski sorot matanya tetap tajam. Lo, apa kagak sayang sama muka kalau sampai kena pukulan gua nanti ya?" tanya si preman berkaos merah hendak mendorong bahu kanan saya yang mulai menghangat. Dengan cepat, saya menangkap tangan kanan laki-laki itu dan memelintirnya ke belakang punggung hingga ia berteriak-teriak kesakitan dengan posisi merunduk. Rekannya yang berkaos kuning seketika melayangkan sebuah pukulan ke arah saya. Melihat serangan datang dari samping, saya segera menekan tulang pinggung preman yang tangannya sedang saya pelintir menggunakan ujung dengkul. Mau tidak mau, preman berkaos merah itu menegakkan tubuhnya yang sempat merunduk. Lalu saya tarik kerah kaos merah yang ia kenakan dari belakang agar tubuhnya bergeser ke arah pukulan.
Tak bisa dielakkan lagi. Pukulan si John tepat bersarang di pipi kanan rekannya sendiri, hingga jatuh tersungkur ke samping bersamaan dengan lepasnya pelintiran saya di tangannya. Saya sempat tersenyum dingin melihat pria berkaos merah yang bertugas mengumpulkan uang dari para pedagang sedang mengadu kesakitan dengan bibir pecah. Menyadari pukulannya salah sasaran, si John kembali menyerang membabi buta. Ayunan tangan kanannya yang mengincar wajah membuat saya yang sudah memasang kuda-kuda dengan posisi tubuh rendah berkelit ke samping. Lalu dengan cepat saya tangkis pukulannya menggunakan punggung tangan kanan. Sementara telapak tangan kiri yang sudah terbuka saya lemparkan ke wajahnya. Wajah si John yang terkena kepretan tangan kiri saya sampai terlempar ke belakang dan memerah. Tak mau menunda waktu, saya kembali merendahkan tubuh hampir berjongkok dengan kaki tertekuk. Lalu memutar tubuh searah mata angin sambil menggeser kaki yang menyapu tanah dan berhasil menjegal kedua kaki si John dari belakang. Otomatis preman berkaos kuning terang itu jatuh terbanting di atas tanah keras. Merasa ada orang mendekat dengan cepat dari arah belakang, posisi saya yang masih setengah merunduk langsung berbalik dan berdiri. Tiba-tiba, jebret! Bagian atas kepala saya terasa nyut-nyutan, mendapat serangan dari orang tak terduga. Untung saja saya tidak melayangkan serangan apapun saat berbalik tadi, karena yang barusan menyerang saya dengan pecinnya adalah Babeh Misar. Tatapan mata sosok kakek tua itu nampak menyorot tajam dan membuat saya seketika tertunduk meski sambil mengusap-usap atas kepala. "Ngapain lu di mari? Babe udah ngomong jangan kemana-mana, malah ngayap sama berantem," bentak Babeh Misar dengan nada tinggi. "Anu be, saya anu bisanya ngebantah babe doang lu," semprot kakek tua itu lagi, lalu melirik ke belakang dan melewati saya berjalan ke arah dua preman yang masih meringis kesakitan. Saya juga membalikkan tubuh dan melihat Babeh Misar sedang membantu preman berbaju kuning untuk berdiri. Sementara rekannya sesama preman yang tadi kena pukul nampak berjalan mendekati Babeh Misar. "Maafin cucu Babe ya John, Babe janji bakal ngomelin dia abis-abisan ntar di rumah," ucap Babeh Misar sambil mengelus-elus lengan si John alias preman berkaos kuning. Tapi dengan kasar, si John malah menepis tangan Babeh Misar sambil menunjuk ke arah saya diiringi tatapan tajam. "Gua kagak terima. Pokoknya gua harus balas cucu lu be. Dia udah mukul muka gua sama nendang. Belum lagi si Robert juga kena dia pukul. Kalau gua kagak balas, lu kagak bakal tenang jualan di pasar be," bentak si John. Kampret, gua cuma ngepret muka lu doang ya, sama bikin lu jatuh. Temen lu tuh yang pakai kaos merah tapi hatinya pink, itu juga kagak gua pukul. Yang ada malah lu mukul dia," bantah saya dengan nada suara tak kalah tinggi. Dua preman itu terdiam, meski wajah mereka menyiratkan raut kekesalan teramat sangat. Sementara Babeh Misar sendiri nampak menatap saya dengan sorot mata mengintimidasi. "Pokoknya gua kagak mau tahu be. Mulai besok jatah setoran lu jadi gocap sehari. Kalau sampai masalah ini gua bilangin ke abang gua, lu kagak bakal bisa dagang lagi di sini," kata si John yang membuat Babeh Misar menghela nafas. Berbeda dengan saya, mendengar preman berkaos kuning itu seenaknya meminta jatah 50.000 per hari dari dagangan Babeh Misar membuat emosi ini terusik kembali. Sambil menggemeratakan gigi, saya berjalan lebih mendekat ke arah mereka bertiga. "Kalau lu sampai berani minta jatah 50.000 tiap hari, gua bakal bikin lu nyesel seumur hidup bang," ancam saya disusul tatapan tajam ke arah mereka. "Lu mau apa emang ha? Lu mongkong lu kagak bisa dagang di sini lagi," tantang si John dengan wajah yang membuat saya ingin sekali meludahinya. "Anjing lu. Udah, lu berdua jangan berantem lagi. Lu John, Babe kagak sanggup kalau kudu ngebayar gocap tiap hari. Mulai besok Babe kagak dagang lagi di mari. Babe kagak mau ada yang ribut-ribut," selah Babeh Misar sambil menahan tubuh saya yang hendak maju ke arah si John. "Tapi be, saya cuman..." "Udah, ini emang salah lu. Lu bukan cucu Babe, tapi bikin pala Babe puyeng. Lu kagak tahu urusannya. Mending sekarang lu pulang sono," bentak Babeh Misar yang membuat kedua mata saya membesar karena terkejut. Pandangan saya sempat melirik ke arah si John dan rekannya yang bernama Robert. Kedua preman tai itu sama-sama menyunggingkan senyuman mengejek mendengar bentakan Babeh Misar buat saya barusan. Tapi saya sama sekali tidak mau adu mulut dengan seseorang yang sudah memberikan tempat untuk berteduh selama terusirnya saya dari rumah. Dengan hati dongkol sekaligus kecewa karena Babeh Misar malah menyalahkan saya atas apa yang sudah terjadi, saya melangkah pergi meninggalkan mereka bertiga. Beberapa kali saya meluapkan kekesalan dengan menendang kaleng bekas yang tak bersalah. Dalam hati, saya menyesali kalimat Babeh Misar barusan. Entah mengapa, ada rasa sedih terbit dalam hati saat beliau menyebut saya bukan cucunya.
Padahal hubungan perkenalan kami baru berkisar 2 hari saja. Yang Babe Misar ucapkan emang kenyataan. Saya memang bukan cucunya, tapi saya yang sedari kecil tidak pernah merasakan bentuk kasih sayang seorang kakek kepada cucunya seperti apa, baru bisa merasakan hal itu saat bertemu Babe Misar. Dalam kerumunan orang ramai di pasar, saya berjalan sendirian dengan wajah sesekali tertunduk. Beberapa kali saya sempat menyenggol bahu orang lain saat berjalan. Hal itu terjadi karena benak saya masih terbayang akan kalimat Babe Misar barusan. Untuk mengurangi rasa tidak enak dalam hati, saya merogoh kantong mengambil uang 20 ribuan satu-satunya yang saya miliki, lalu berjalan menuju warung. Seorang cewek nampak sedang asik menonton TV di dalam warung yang ia jaga. "Mbak, rokok sampul namet diketeng nggak?" tanya saya sambil mengetuk bagian atas etalase kaca. Si cewek awalnya nampak enggan menoleh ke arah saya dan terus menatap ke arah layar TV. Tapi setelah saya mengetuk kedua kali dan menanyakan hal sama dengan nada suara lebih keras, dia baru mau beranjak dan berdiri sambil memasang wajah jutek yang menatap ke samping. "Diketeng nggak, Mbak?" 2.500, 2 batang, goceng Jawabannya dengan suara tiba-tiba terputus saat melempar mata ke arah saya. Saya sendiri segera mengelurkan uang pecahan 20 ribuan ke arahnya. "Ceban aja deh, kembaliannya kalau bisa gocengan 2, Mbak." Si cewek penjaga warung terlihat mesam-mesem gak jelas sembari mengambil uang dari tangan saya. Dengan selalu melempar senyuman manis, gadis itu mengambil sebungkus rokok baru yang isinya dipindahkan sebagian ke bungkusan rokok kosong. "Saya kasih bonusnya 2 batang ya, Mas," kata si cewek dengan gaya manja. "Beneran, Mbak? Makasih ya." "Kalau si Mas mau tukeran nomor HP sama saya, nanti saya kasih sebungkus rokoknya," ucap si cewek penjaga warung sambil mengedipkan sebelah mata. "Ya elah, gue lagi dimodusin nih," kata saya dalam hati. "Gak usah, Mbak, dikasih bonus 2 batang aja, saya udah seneng. Lagian saya gak bawa HP, Mbak. Makasih ya," jawab saya sambil melangkah meninggalkan warung. Entah apa yang diucapkan oleh cewek penjaga warung. Saya sempat mendengar ia ngedumel gak jelas dari belakang. Tanpa memikirkan ucapan si cewek, saya terus berjalan ke tepian jalan raya sambil mencari tempat untuk duduk sekaligus menunggu Babe Misar. Mudah-mudahan beliau sudah tidak marah. Di samping sebuah pohon beringin sangat besar yang berusia mungkin puluhan tahun, saya berdiri menatap ke atasnya. Dari daun-daun yang sudah tidak rindang lagi, malah cenderung lebih banyak benalu atau lumut yang menempel di hampir semua cabang. Pandangan saya fokus menatap sesosok makhluk hitam tinggi besar. Makhluk berselimut kabut tipis tersebut nampak sedang duduk bersila namun melayang, persis di atas sebuah cabang cukup besar. Karena balutan asap seperti kabut putih yang menyelimutinya membuat saya kesulitan menatap seperti apa wajahnya. Bahkan dengan ajian tembus pandang pun, saya masih tidak mampu melihat seperti apa sebenarnya sosok makhluk misterius yang ada di atas pohon beringin besar itu. "Jangan usik jika tak merasa diganggu. Aku tidak peduli kau keturunan siapa, jika kau berani mengusikku," ucap suara berat yang terdengar dalam batin saya dengan tiba-tiba. Kedua mata saya membesar mendengar 2 kalimat yang merupakan sebuah peringatan berasal dari makhluk berselimut kabut di atas pohon itu. Aura cukup kuat pun langsung terasa dari atas pohon, lebih tepatnya dari sosok berselimut asap tersebut. Namun anehnya, saya tidak merasakan hawa hangat pedang jagat samudera di bahu kanan. Ini berarti tidak ada ancaman yang mungkin bisa membahayakan hidup saya. Mendadak, seseorang terasa menepuk bahu kiri saya dari belakang. "Bang, jangan bengong sambil liatin pohon," tegur seorang laki-laki asing bertopi hitam. Saya tersenyum dan menganggukkan kepala kepada laki-laki itu, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari dalam bungkus dan meminjam korek gas kepadanya yang kebetulan sedang menyelipkan rokok di sela jari. Setelah ujung rokok menyala, saya mengucapkan terima kasih. Sementara si laki-laki bertopi tadi nampak berjalan ke sebuah stand kacamata. Melihat ada bangku kosong di sebelah standnya, menghampiri dan meminta izin untuk duduk. Sambil menatap angkot biru berlalu lalang di depan, saya menyalakan rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Asap putih yang sebenarnya mengandung racun itu terasa khas memenuhi rongga paru-paru saya setelah beberapa hari tidak merasakannya. Pandangan saya sempat terlempar ke arah pohon beringin besar. Namun, kening saya langsung berkerut begitu mendapati sosok tadi sudah tak terlihat. Kemana perginya tuh jin? Sebodoh amat lah, bukan waktunya mikirin yang kayak gituan, ucap saya dalam hati lalu melempar pandangan lagi ke arah jalan. Benak saya sempat memikirkan kemana gerangan Babe Misar. Apa beliau benar-benar marah ke gua? Apa Babe Misar pulang sendiri
dan meninggalkan gua ya. Ini semua gara-gara dua preman tadi tuh. Ah, kampret banget dah. Masih memandangi jalan yang dipenuhi orang-orang serta kendaraan berlalu lalang, saya menggerutu kesal dalam hati. Namun tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam memberikan lampu sen kiri dan menepi dengan perlahan persis di depan saya. Pandangan mata ini sempat menatap menyelidik ke arah mobil mewah tersebut, berusaha mencari tahu siapa pengemudi mobil yang seluruh kacanya berwarna gelap itu. Kedua mata saya membesar begitu melihat seorang gadis cantik keluar dari pintu sebelah kanan. "Hei," sapa seorang gadis cantik yang sangat saya kenal sambil mengulumkan senyuman manisnya. "Loh, lu dari mana sih ya?" tanya saya sambil berdiri ke arah gadis berhijab biru dongker yang berdiri di sebelah. "Aku dari Bogor, niatnya tadi mau potong jalan, tapi keburu bablas ke Parung. Taunya malah lihat kamu lagi bengong sendirian di pinggir jalan, Mam. Ya udah, aku berhenti deh," jawab mantan kekasih saya itu sewaktu SMA. Mendadak penjual kacamata yang bangkunya saya pinjam tadi menghampiri kami. "Bang, jangan parkir depan sini, terkena tilang. Ente lihat noh, polisi tadi jalan kemari," kata laki-laki bertopi penjual kacamata sambil menunjuk ke arah utara. Saya melempar pandangan dan memang melihat seorang polisi sedang berjalan ke arah kami. "Kunci mobil lu mana sih ya? Biar gue yang nyetir," ucap saya sembari mengulurkan tangan. Tasya langsung memberikan kunci mobilnya. Sementara saya segera berjalan ke arah pintu kanan dan menjalankan mobil begitu Tasya sudah masuk. Saya sempat melambaikan tangan sambil meminta maaf ke arah Pak Polisi yang nampak berhenti berjalan. "Terus kita mau kemana nih sih ya?" tanya saya sambil memperhatikan jalan. Kok nanya aku sih? Kan kamu yang bawa mobil, Mam." Saya menggaruk kepala dengan tangan kiri karena bingung mau melakukan apa. Tadinya saya hanya ingin memindahkan mobil Tasya saja sebelum kena tilang. "Kita makan aja yuk, Mam. Kamu udah makan belum?" tanya Tasya yang membuat saya melirik ke arahnya. Saya terdiam karena berpikir akan membayar dengan apa nanti kalau makan sama Tasya. Uang di saku celana saya cuma ada 10.000 perak. Makan di warteg aja pun tidak akan cukup. "Belum makan sis ya, tapi gue lagi gak ada duit nih," jawab saya dengan jujur. "Kamu kayak sama siapa aja sih, Mam? Ya udah, aku tahu tempat makan yang enak daerah sini. Kamu lurus aja. Terus nanti kalau udah deket, aku kasih tahu tempatnya." Saya mengangguk sambil tersenyum dan kembali fokus ke arah jalan. Setelah melewati pertigaan daerah Bojongsari, Tasya meminta saya untuk tidak terlalu cepat menjalankan kendaraannya karena tempat makan yang ia maksud sudah dekat. Di sebuah tempat makan yang cukup ramai dengan kendaraan terparkir, Tasya menyuruh saya menghentikan laju mobilnya. Seorang juru parkir nampak berlari membantu saya memarkirkan kendaraan milik Tasya. "Lu yakin kita mau makan di sini sih ya?" tanya saya sambil berjalan masuk beriringan dengan gadis itu. "Emangnya kenapa, Mam? Di sini makanannya enak kok, banyak pilihan menu, dan yang paling penting harganya terjangkau," jawabnya seraya memilih sebuah tempat duduk lesehan yang di tengahnya terdapat meja kotak. Tempat makan yang semua bangunannya didominasi bahan bambu, hingga tempat makan lesehannya yang juga dibuat seperti panggung kecil namun terpisah-pisah. Tasya yang masih menggandeng tas kecil di bahunya meletakkan benda berwarna krem itu ke atas meja. Sementara saya segera naik ke atas tempat makan dan memilih duduk di dalam lebih dulu untuk membiarkan Tasya duduk di tepi panggung. Semua saya lakukan karena tidak ingin gadis itu merasa kesulitan saat ingin duduk. Secara Tasya mengenakan rok panjang. Seorang pramusaji wanita berseragam merah terang menghampiri kami dan menanyakan pesanan. Tasya menyodorkan sebuah lembaran daftar menu pada saya, dan ia sendiri juga membaca daftar menu yang lain. "Kamu mau makan apa, Mam?" tanya Tasya. "Gua ayam goreng sambal terasi aja sih ya, minumnya air putih hangat." "Loh, kok cuma itu aja sih? Aku pilihan ya," kata Tasya sambil menatap saya dengan penuh arti dan disambut anggukan kepala dari saya. "Mbak, aku pesan ikan gurame asam manisnya 1 sama es jeruk. Buat akunya bebek goreng aja ditambah sayur asam sama es teh manis," ucap Tasya yang membuat saya membesarkan kedua mata. Si pramusaji mengangguk faham setelah selesai menulis pesanan Tasya dan hendak meninggalkan meja kami. Namun mendadak Tasya memanggilnya kembali dan memesan makanan tambahan yang harus dibungkus. "Kok pakai dibungkus segala sih ya? Buat papa kamu ya?" tanya saya yang dibalas dengan gelengan kepala gadis itu. "Enggak, aku bungkus makanannya buat ibu sama adik kamu, Mam. Siapa tahu aja mereka mau, nggak apa-apa kan?" Saya terdiam mendengar pertanyaan Tasya seraya memperhatikannya yang sedang sibuk memainkan HP. "Oh iya, kabar ibu sama Ayu gimana, Mam? Kangen aku sama mereka berdua."
Tanya Tasya yang membuat saya sedikit tercekat. Untungnya ada pramusaji lain yang datang membawakan minuman pesanan kami, hingga saya tidak perlu langsung menjawab pertanyaan Tasya dan memilih meneguk jus jeruk terlebih dahulu. Kok belum jawab pertanyaan aku, Mam? Kabar ibu sama Ayu gimana? Tanya Tasya mengulang kalimatnya. Alhamdulillah, ibu sama Ayu sehat kok, Sya. Lu nya aja gak pernah main ke rumah lagi. Jawab saya sambil mengaduk-aduk sedotan dalam gelas untuk membuyarkan bulir jeruk yang menumpuk. Aku tahu kamu bohong, Mam, kata Tasya membuat saya melempar pandangan ke wajah gadis itu dengan kening berkerut. Sejenak Tasya terdiam meneguk es teh manis pesanannya, lalu melemparkan pandangan ke arah pengunjung lain yang baru masuk. Maksudnya apaan, Sya? Tanya saya yang tidak mengerti akan arah pembicaraannya. Gadis itu melempar pandangannya kembali ke arah saya dan menyunggingkan senyuman, lalu menghela nafas panjang. Aku tahu kamu udah gak tinggal di rumah kan, Mam? Saya tercekat mendengar ucapan Tasya. Dari mana gadis itu tahu kalau saya tidak lagi tinggal bersama ibu dan Ayu? Rio, sepupu kamu sempat telepon aku nyariin kamu. Dia bilang ibu kamu sedang dirawat di rumah sakit. Apa? Ibu sakit, Sya? Tanya saya dengan kedua mata terbelalak. Iya, ibu kamu sakit, Mam. Aku kemarin sore sempat jenguk beliau. Tapi ucapan Tasya terputus seperti tidak mau meneruskan kalimatnya. Tapi apaan, Sya? Jangan bilang ibu gua kenapa-napa. Tanya saya dengan nada suara bergetar. Bayangan-bayangan akan kejadian buruk melintas di benak saya, terutama melihat wajah Tasya yang nampak semakin ragu. Lu tolong anterin gua sekarang ke rumah sakit. Please banget, Sya. Gua mau lihat ibu. Ucap saya sambil beranjak dari tempat duduk dan melompat turun, hampir menabrak pramusaji yang membawakan makanan kami. Mam, Imam, tunggu dulu, kata Tasya yang langsung menarik lengan saya. Apalagi, Sya? Gua gak bisa tenang kalau belum lihat kondisi ibu. Iya, aku ngerti kok. Tapi duduk dulu, Mam. Aku mau ngomongin sesuatu soal ibu kamu. Sahut Tasya yang malah memegangi lengan saya dengan dua tangannya. Sesaat saya terdiam dan melirik ke arah dua tangan Tasya yang memegangi lengan kanan saya. Tasya sendiri langsung melepas pegangannya dan melempar pandangan ke arah pramusaji. Kemudian menyuruh pelayan itu meletakkan makanan pesanan kami di atas meja. Mam, kamu duduk dulu. Sambil makan, aku janji bakal ngomong ke kamu ya, ucap Tasya ke arah saya yang masih berdiri. Saya menghela nafas, lalu duduk lagi di tempat semula. Pandangan saya kosong menatap makanan pesanan Tasya. Karena bayangan ibu yang sedang terbaring sakit kian memenuhi benak. Entahlah, nafsu makan saya seketika lenyap mendengar kabar dari Tasya barusan. Udah, Sya, sekarang lu ceritain ke gua apa yang lu mau omongin soal ibu, pinta saya pada gadis berhijab biru dongker itu. Aku kan tadi udah bilang, Mam, aku bakal cerita kalau kamu udah makan makanannya. Yang aku lihat kamu belum sentuh makanannya sama sekali loh. Mendengar ucapan Tasya, saya mengepalkan tangan karena kesal merasa sedang dipermainkan. Tapi saya tidak mempunyai pilihan lagi selain menuruti keinginannya. Dengan sedikit cepat, saya memakan ikan gurame asam manis yang ukurannya tidak terlalu besar. Dari arah depan, Tasya beberapa kali terlihat tersenyum dengan sangat manis. Beberapa kali pula, saya menangkapnya sedang memperhatikan saya dengan tatapan penuh arti. Sejenak benak saya sempat teringat manakala gadis itu memelet saya dengan ilmu pelet si bayang-bayang beberapa waktu silam. Jadi, kemarin sore itu aku jenguk ibu di rumah sakit, Mam. Aku ditemani Mama, karena beliau juga mau ikut besuk. Kondisi ibu kamu udah stabil kok. Kamu tenang aja, Mam. Tapi, lagi-lagi Tasya menghentikan kalimatnya dan menatap saya dengan kedua mata menyiratkan keraguan. Ngomong aja, Sya, kenapa sih? Pinta saya yang merasa sudah sangat lega mendengar kabar bahwa kondisi ibu sudah lebih baik dan stabil. Tasya nampak mengambil nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Tatapan matanya masih menyiratkan rasa tidak enak hati untuk menyampaikan apa yang ada dalam benaknya. Tapi menurut aku, kamu sebaiknya jangan ketemu ibu dulu deh, Mam. Kedua mata saya membesar diiringi dahi yang berkerut karena heran mendengar permintaan Tasya. Kenapa gua tidak boleh menemui ibu yang sedang sakit? Apa maksud gadis itu dengan kalimat barusan? Di ruang perawatan ibu, aku sempat cari-cari kamu yang gak ada. Salahnya aku nanyain keberadaan kamu ke ibu. Dan kamu tahu, Mam, ibu langsung bentak aku supaya gak sebut-sebut nama kamu di depannya. Aku heran deh. Setahu aku, ibu yang aku kenal itu sangat baik dan sayang banget kan ke kamu. Tapi yang aku lihat dari reaksinya kemarin itu beda banget. Saya tertegun mendengar penuturan Tasya tentang reaksi ibu ketika mendengar nama saya disebut.
Apa sudah sebenci itu ibu ke gua? Apa gua udah bikin ibu sebegitu kecewanya? Tiba-tiba Tasya memegang tangan kanan saya yang berada di atas meja yang sudah dibersihkan tanpa menggenggam jari. Wajah saya yang tertunduk terangkat kembali menatap Tasya. Gadis itu menyunggingkan senyuman manis. Kamu yang sabar ya, Mam. Aku yakin siapapun jodoh kamu nanti pasti akan direstui ibu. Ucap Tasya disusul senyumannya lagi, lalu menarik tangannya dari atas tangan saya saat pramusaji yang sama membawakan bungkusan berisi makanan yang dipesan gadis itu. Aku gak bisa lama-lama ya, Mam. Ini makanan buat kamu sama ATM dan HP aku. Saldo ATM-nya cukup kok. Siapa tahu kamu ada keperluan. Kamu bebas ngambil berapa aja, terserah kamu. Mendengar ucapan Tasya, saya langsung menatapnya dengan sedikit tajam. Tapi gadis itu malah menarik tangan kanan saya dan kali ini berani untuk menggenggamnya dengan erat. Mam, aku tahu banget sifat kamu yang gak mau dikasihani. Tapi sumpah, aku sama sekali gak ada niat buat kasihan kamu. Aku tahu kondisi kamu lagi sulit. Sebagai orang yang pernah kamu sayangi, please izinkan aku buat bantu kamu. Anggap saja ini permintaan maaf dari kesalahan masa lalu yang aku buat ke kamu, Mam. Please, diterima ya. Saya terdiam masih dengan menatap Tasya meski tak lagi tajam. Perlahan saya melepaskan tangan dari genggamannya dengan sangat sopan. Sebuah tarikan nafas dalam-dalam saya hembuskan perlahan, lalu menyunggingkan senyuman ke arah gadis yang pernah saya cintai itu. Thanks ya. Gue hargain banget niat baik lo buat gue. Tapi selama bahu gue masih bisa gue gunain buat memikul beban, gue gak perlu bantuan orang lain. Tapi Mam, aku ikhlas kok, jawab Tasya sambil meletakkan kartu berwarna emas di atas meja di hadapan saya. Iya, gue tahu lo ikhlas mau bantu. Tapi please, lo juga harus nyoba ngertiin gue. Soal masalah gue sama ibu, lo doain aja ya. Kalau soal keadaan gue yang lagi susah, lo gak perlu khawatir. Gue laki-laki sih ya. Kalau cuma nahan lapar dan nyari tempat buat tidur mah urusan sepele, jawab saya seraya mendorong kartu ATM milik gadis itu kembali ke arahnya. Sejenak saya bisa melihat raut kekecewaan terlihat dari wajah Tasya. Setelah menghela nafas panjang, gadis itu pun kembali melemparkan senyuman. Kalau seandainya Anggi yang ada di depan kamu, pasti gak bakal kamu tolak bantuannya kan, Mam? Tanya Tasya seraya memasukkan kartu ATM dan HP-nya kembali ke dalam dompet dan tasnya. Saya terdiam, tak mampu menjawab pertanyaan Tasya yang mengingatkan saya akan gadis yang sangat saya cintai. Tak lama kemudian, Tasya mengajak saya untuk pulang. Saya sempat melihat raut kekecewaan terpancar dari wajah gadis itu tepat sebelum ia menutup jendela kaca mobilnya. Dalam hati, saya kembali meminta maaf pada Tasya karena menolak bantuan yang diberikannya. Karena jujur, jika menyangkut harga diri saya sebagai laki-laki, tidak akan mungkin saya menerima bantuan materi. Apalagi dari seorang gadis yang pernah merajut kisah kasih di masa lalu. Dengan bermodalkan uang 5.000 perak, saya memberanikan diri untuk menyetop angkot. Saya berniat kembali pulang ke kediaman Babe Misar. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya saya pun tiba di atas turunan yang ada beberapa tombak dari depan rumah Babe Misar. Saya sempat tersenyum saat melihat kakek tua yang kali ini mengenakan peci merah khas jagoan Betawi sedang berjalan mondar-mandir di pelataran rumah. Jelas sekali saya bisa melihat raut cemas beliau yang sedang menanti kepulangan saya. Dari mana aja lu, Tong? Kerjaan lu ngayap bae bisanya? Tanya Babe Misar dengan nada tinggi begitu saya tiba di pelataran. Melihat reaksi kesal yang sebenarnya merupakan penggambaran bahwa beliau mencemaskan keadaan saya, tiba-tiba muncul ide konyol dalam benak. Dengan memasang muka cemberut, saya membuka sepatu dan memakai sandalan sebelah milik kakek tua itu yang ada di depan pintu. Lalu melangkah menuju ke belakang tanpa menjawab pertanyaan Babe Misar. Sambar bledek, punya congor kagak bisa dipakai buat ngejawab. Cucu macam apa lu? Bentak Babe Misar sambil bertolak pinggang dengan wajah yang memerah. Saya yang terus berjalan tanpa memperdulikan bentakan beliau, langsung menuju ke sumur dan mengambil wudhu. Kemudian kembali ke depan, naik ke atas balai bambu dan mengeluarkan kain sarung dari dalam tas untuk saya jadikan sajadah. Selepas menunaikan sholat asyar, saya melemparkan pandangan ke arah Babe Misar yang sedang duduk di tepi balai bambu. Pandangannya sesekali menatap ke arah saya yang tertawa dalam hati. Entah kenapa, saya merasa si Babeh menyesal membentak saya yang baru pulang dan langsung sholat. Kenapa, Beh? Tanya saya sengaja memancingnya. Gak gampang apa, Tong? Lu dari mana? Jam segini baru pulang? Tanya Babe Misar dengan nada jauh lebih ramah sambil mengeluarkan bungkusan rokoknya dari lipatan atas peci. Sejenak, saya terdiam dan mengeluarkan bungkusan rokok berwarna putih dari dalam saku celana.
Minjem koreknya ya be, pinta saya ke arah Babe Misar yang nampak terkejut melihat saya mengambil korek kayu di sebelahnya. Dengan asap yang mengepul keluar dari mulut, saya menceritakan beliau akan pertemuan saya dengan Tasya, sekaligus menceritakan kabar tentang ibu saya yang kembali dirawat di rumah sakit. Babe Misar sendiri mendengar sambil menikmati rokok yang beberapa kali dipilihnya. Selepas menceritakan, Babe Misar memberi nasihat yang hampir sama dengan Tasya. Beliau mengatakan agar saya jangan temui ibu dalam waktu dekat ini, mengingat keadaannya yang meskipun sudah stabil, tetapi tetap harus di bawah pengawasan dokter. Kemudian saya teringat akan bentakan Babe Misar yang dilisankan saat saya sudah membuat jera 2 preman pasar yang selalu memerasnya selama ini. Babe bukannya takut tong, pantangan buat Babe kalau sampai takut sama kecebong. Tapi Babe malah bentak-bentak saya tadi, padahal saya cuma pengen ngasih pelajaran ke mereka beh. Si John sama siapa lagi tuh temannya udah kagak sopan ke Babe. Saya juga udah nanya ke Babe buat kasih pelajaran. Babe bilang terserah. Sanggah saya yang mengeluarkan unek-unek. Babe Misar nampak mengerutkan dahi lalu menghisap lagi rokok di sela jarinya. Babe ngaku salah, maafin Babe tong. Ntar malam lu ikut Babe, kita bikin kapok dia pada. Udah lama juga bajing hitam kagak keluar, ucap Babe Misar dengan kedua mata menatap tajam ke arah pelataran.